Kami percaya hanya firman-Mu lah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Oh, terima kasih Bapa. Sama-sama katakan. Mari menyembah Tuhan, tanggalkan semua bebanku, masuk dengan hati tulus, ditatanya yang kudus. Datang di hadiratnya, datang di hadiratnya, amin. Di altarnya kami sujud, ku bawa semua doaku, sebab Dia yang pedulikan. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih yang tiada batas. Oh, sama-sama katakan, datang di hadiratnya. Datang di hadiratnya, di altarnya kami sujud, ku bawa semua doaku, sebab Dia yang pedulikan. Angkat tangan. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batas. Katakan, Dia mengerti. Dia mengerti, amin, semua masalahku. Tuhan telah siapkan, oh, yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batas. Jemaat sendiri katakan, Dia mengerti. Dia mengerti, amin. Dia tahu semua masalah kita. Bahkan Dia sudah siapkan jalan yang terbaik buat setiap kita. Ku nantikan. Kasih-Nya. Mari bangkit berdiri perlahan saudara. Naikkan pujian, katakan, Dia mengerti. Dia mengerti, amin, semua masalahku. Tuhan telah siap yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batas. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batas. Ku nantikan indah pada waktunya,
tiada batasnya. Mari kita saat teduh sejenak. Apa yang ada di dalam hati kita? Apakah firman Allah itu tinggal di dalam hati kita? Jikalau firman Allah itu tinggal di dalam hati kita, maka kita tidak akan ada ketakutan, kekhawatiran untuk menyambut tahun-tahun baru ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu merajut masa depan kita. Dia selalu menuntun setiap langkah kita. Tapi jikalau hati kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan, maka jalan kita akan menyimpang. Sehingga kita jauh daripada rencana Allah. Dan kita menimbun, yaitu masalah dalam hidup kita. Sebab itu perjalanan dari tahun ke tahun, jangan membuat kita semakin undur dari Tuhan. Bahkan kita harus semakin maju. Karena semakin hari bertambah, semakin bulan bertambah, semakin tahun bertambah, semakin dekat kita dengan Kristus. Dan semakin dekat itu janji Allah terhadap kita. Sehingga kita harus lebih hari lebih semangat. Dan iman kita harus lebih teguh. Supaya iblis tidak mencurinya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Sehingga kami boleh melewati tahun-tahun yang lalu. Sehingga kami boleh siap Tuhan untuk memasuki rencana Tuhan yang indah dari hari-hari ke depan ini. Supaya kami mempersiapkan hati diri kami, iman kami. Supaya kami Tuhan boleh melakukannya dengan penuh sukacita, semangat oleh karena Roh Allah yang bekerja dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh-Mu tetap menyertai kami, menuntun memimpin kami untuk melakukan satu perkara-perkara yang di luar kemampuan kami, di luar jangkauan kami. Engkau sedang melakukan sesuatu yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu bagi kami yang dalam pergumulan, yang punya masalah, persoalan, tantangan, pekerjaan, karir, studi, keuangan, keluarga, kesehatan, bahkan iman yang ragu-ragu. Tuhan pulihkanlah melalui firman-Mu, bahwa firman-Mu akan menggerakkan roda kehidupan kami, membangkitkan iman sehingga Roh Allah bekerja dalam keterbatasan kami. Terima kasih Bapa, memulihkan, menyembuhkan kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang adalah harta karun. Dan firman itulah Tuhan. Kami akan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan membaca karakter Kristus. Hari ini adalah hari Sabtu. Ikutin kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Sabtu. Mega Project Karakter Kristus hari Sabtu. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Mari mulai tahun ini kita terus menggali firman Allah. Kita menambang harta karun yang tidak binasa. Jangan sampai kita menggali sesuatu yang sia-sia. Kalau seseorang meninggalkan keluarga, anak istrinya hanya untuk berjuang di medan perang, belum tentu dia kembali. Dia tetap berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Ada orang yang pergi ke hutan, ke gunung, meninggalkan keluarganya hanya untuk menggali, yaitu nambang untuk masa depannya. Bertahun-tahun. Tapi apakah yang harus kita lakukan di gereja?
Gereja ini adalah harta karun, bukan duniawi. Firman itu adalah harta karun yang melebihi daripada semua yang ada di dunia. Siapa menemukan akan bersuka cita. Maka masa depan ada dalam hidupnya. Roh Allah akan menonton hidupnya. Firman itu dikatakan seperti harta yang terpendam. Jikalau seseorang dia akan menjual rumahnya dan akan menggalinya. Kita meninggalkan rumah kita 2-3 jam hari ini. Kita sedang menggali, menambang harta karun yang tidak binasa. Ayo kita menggali, menambang. Jangan sampai saudara kita lihat, oh biar aja mereka yang nambang. Aku cuma lihat. Kalau kita tahu itu ada harta karun. Gak mungkin kita merasa lelah untuk menambangnya. Gak mungkin kita katakan teman kita, kamu yang nambang aku lihat deh. Pasti dia akan terus kerja. Orang mau berhenti dia tetap bekerja. Orang kalau tahu firman itu harta karun yang mahal harganya. Yang memberikan masa depan. Membuat iman semakin murni. Roh Allah semakin bekerja. Kuasa Allah menyertainya. Dan itulah kita akan sungguh-sungguh. Jadi di gereja kita bukan cuma duduk diam. Untuk cuman kita mau melihat. Mungkin suatu ya seperti tontonan. Bukan. Di gereja saudara duduk. Tetapi sebenarnya kita itu menggali firman Allah. Jadi bukan cuma mendengarkan satu kesaksian. Bukan cuma melihat satu atraksi. Atau keindahan satu tempat gedung. Tapi saudara, kita harus menggali firman Allah itu. Biar tangan-tangan rohanimu, otot-otot rohanimu, itu mulai berkuat untuk mengambil, untuk menggali firman Allah. Saya selalu katakan ke teman-teman, kerajaan surga itu seumpama mutiara yang mahal harganya. Kerajaan surga itu Injil kebenaran. Itu harta terpendam. Seperti pukat katanya. Dia lemparkan mendapatkan banyak ikan yang besar. Saudara. Jadi kita tidak bicara hari ini. Aku diberkati atau tidak. Kita sedang membangun masa depan kita. Melalui apa? Firman Allah. Kalau orang ada kekuatan. Imannya teguh. Dia tidak gampang goncang dengan omongan perkataan-perkataan dunia. Orang datang kepada saya berkata, Pak kita gawat Pak, kita punya masalah persoalan. Saya katakan, sejak yang lalu saya katakan, mulai bulan 10 tahun kemarin. Tuhan suruh saya mulai kerja. Mulai memperbaiki, mulai start membangun. Bulan 10, kita mulai sampai hari ini juga. Natal saya datang di semua gereja. Di best mungkin ada 6-7 yang belum sempat saya datangin. Ketika saya lihat kondisinya, saya bilang apa yang perlu diperbaiki. Mau dindingnya, mau apa, perbaiki. Saya datang satu lagi. Kenapa? Karena Tuhan perintahkan. Orang berkata, Pak situasinya sulit. Itu kata dunia. Apa kata firman Allah? Kalau saudara membaca influencer, saudara membaca berita, saudara bisa mengikuti orang yang belum tentu orang itu bisa mengerti dan tahu. Kenapa kita tidak mengikuti firman Allah? Teman saya datang berkata begini, Pak, saya menemukan influencer bagus yang mengatakan ini bakal ini, untung ini. Saya katakan, kalau dia pinter tahu, dia tidak ngadakan kursus. Dia kerja sendiri. Ternyata benar. Ada orang mengatakan, oh aku kalau kerja di ontong. Ayo siapa mau kerja sama aku? Maksudnya mau dikasih advis bayar. 1 tahun 2 tahun orang itu rugi banyak. Setelah itu dia melihat beritanya. Semua orang sama. Ternyata saudara jangan melihat influencer. Karena itu dibayar orang. Dibayar perusahaan-perusahaan.
Tetapi firman Allah ini, saudara, ini terbukti, saudara, tidak pernah bisa dibantah kebenarannya. Dunia ngomong apa saja, kalau firman bicara ini, jadi maka jadi. Makanya tahun ini saya positif sekali. Orang berkata, Pak, berat tidak. Gitu. Kalau berat dunia dan kita bisa maju, itu karena Allah. Kalau dunia maju, terus kita maju, itu kebetulan mungkin. Ya, karena kita giat dapat berkatnya sama-sama. Tapi percayalah, di tengah kesulitan, Allah selalu membuat jalannya sendiri. Seperti Ishak di tengah kelaparan, Allah membuat jalannya sendiri, saudara, untuk mengubah yang tidak baik menjadi baik. Firman itu bukan mengubah kita menjadi buruk. Firman itu memoles kita, membentuk kita. Sebab itu kalau kita tidak mau kerja untuk menggali firman Allah, bagaimana firman itu bisa memproses kita, mengubah hidup kita, mengubah cara pandang kita. Saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi jangan pernah ragu-ragu dengan kebenaran firman Allah. Makanya tema hari ini, mencerminkan firman. Siapa yang mencerminkan firman? Hidup kita. Hati saudara. Masa depan saudara. Mungkin orang berkata, situasinya sulit. Gitu. Tapi kita tetap tenang, teguh. Kenapa? Dunia sudah ngomong gelap. Kamu kok tetap teguh? Saya tidak mencerminkan dunia sekeliling saya. Saya mencerminkan firman Allah. Saudara. Tapi kalau banyak orang mulai susah, dunia sudah mulai susah, banyak masalah, dia mulai takut. Itu mencerminkan hatimu yang goncang. Mencerminkan imanmu yang rapuh. Kenapa ada goncangan, Pak? Iman kita tidak boleh goyang. Ada goncangan yang kuat. Imanmu mungkin mulai goyang. Sehingga engkau tahu, oh imanku mulai goyang mengikuti arah dunia. Aku harus kuat kembali. Karena aku tidak boleh mengikuti dunia. Tapi mengikuti firman Allah. Orang boleh khawatir kiri kanan. Tapi firman Allah berkata, kamu jangan khawatir. Orang boleh ketakutan kiri kanan. Kamu jangan pernah takut, kata Tuhan, jangan takut. Karena firman itu ada dalam hidup kita. Makanya kita gali firman Allah di gereja itu. Bukan mencari kesempatan dari orang lain. Jangan sampai saudara di gereja itu dijadikan bisnis kita. Gereja itu bisnisnya Tuhan, bukan bisnis kita. Bisnis kita itu di luar usaha kita itu. Dan di gereja itu bisnisnya Tuhan, kita harus memperbesar bisnisnya Tuhan, bukan soal uang. Soal jiwa-jiwa, kebenaran dan masa depan. Banyak orang memperbesar bisnisnya. Di dalam gereja dia memperkecil bisnisnya Tuhan. Bahkan dia mulai mengacaukan di gereja. Mencari orang ini, tarik sana, tarik sini, minta ini. Tidak bisa. Kalau kita sudah mengandalkan orang di gereja, oh si A, si B punya perusahaan ini, ayo. Berarti kita sudah mengandalkan manusia. Kita akan tahu berkat itu dari Tuhan. Sehingga di rumah Tuhan kita itu harus menjadi berkat, bukan mengejar berkat. Kalau konsep kita benar, maka hidup kita itu mencerminkan firman Allah. Dan Tuhan akan memulihkan, mengangkat kita. Kita lihat dulu. Poin pertama, surat Kristus. Suratnya Tuhan, surat cintanya Tuhan kepada kita. 2 Korintus pasal 3. Ayat 1 sampai dengan 3. Surat itu kita lihat. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami
dan yang dikenal orang, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu dalam hati manusia. Surat Kristus. Kalau saudara bikin surat cinta, saudara pasti kirim surat cinta itu kepada orang. Suratnya kita tahu dikirim. Atau sekarang zamannya WhatsApp, dikirim. Tik, masuk. Kita ini WhatsApp itu sendiri yang dari Allah. Amin. Kita itu surat cintanya Allah. Saya ketemu si A. Gimana kamu kabarnya? Lu bodoh, lu apa? Gak ada surat cinta seperti itu. Kalau saya ketemu orang, ini loh suratnya Tuhan untuk kamu. Amin. Gitu loh. Kamu jangan goyah. Gitu loh. Kamu jangan mundur. Jangan lupa kecewa sama Tuhan. Jangan merusak pekerjaan Tuhan. Kita harus membangun, bukan merusak. Surat cintanya, ajakannya, saudara. Kemanapun pergi, saudara. Ayo, orang boleh mengganggu kita, tapi kita tidak boleh mengganggu orang. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, kemanapun pergi, saudara. Engkau bukan surat isi hatimu. Mungkin berkeluh kesah. Mungkin penuh, aku susah, aku butuh ini. Tunjukkan surat cinta Tuhan. Saya pergi ke Sumatera Utara. Saudara tahu itu kondisi gak bagus, kondisi kesehatan saya. Karena itu tanggal 27. Kita sudah kecapean terus setiap hari. Tuhan berangkat, saya berangkat. Ketemu pendeta satu hari itu 8 kali. Ketemu pendeta, ibadah. Kita kasih, dia minta 30 menit minimal khotbah. Saya berkata kepada bapak pendeta. Pak pendeta, saya membawa ini bukan dari saya. Saya ini hanya cuman surat dari Tuhan. Saya ini cuman salah satu saja orang yang dikirim Tuhan untuk memberi kekuatan bahwa Tuhan memperhatikan penderitaan Bapak. Kami bukan satu-satunya yang akan dikirim. Masih banyak orang yang akan dikirim kepada Bapak oleh Tuhan. Dan saya yang disuruh memulainya. Bahwa Allah memperhatikanmu. Allah mengasihimu di tengah bencana. Saya kasih. Saudara, dia terkejut semuanya. Mana mungkin kita bisa membantu 80 gereja. Gereja yang saudara berkata, gereja apa ini? Keteter-teter. Kita nggak bicara diri kita. Kita bicara pekerjaan Allah. Amin. Pekerjaan Allah tidak pernah dikalahkan walaupun di tengah kesulitan. Pekerjaan Allah tidak ditentukan dari berapa banyak kursi yang kita miliki. Tapi pekerjaan Allah ditentukan oleh berapa banyak kita bisa menjadi surat cinta kepada orang-orang di sekitar kita. Banyak orang berkata, engkau lihat punyaku, berapa banyak kursiku, berapa banyak semua yang aku punyai. Tapi dia tidak pernah menjadi surat cinta bagi tempat lain. Yang saya datangin bukan gereja best, itu gereja bercampur baur. Ada dari gereja tradisional, saya lihat sudah mau roboh. Saya kasih tahu ada anak STT di sini, tinggal di daerah Sibolga sana. Kita nggak bisa ke sana karena jalan putus. Saya bilang, di mana kamu Sibolga? Kamu foto keliling-keliling. Cek semua gerejanya. Ya, dia datengin. Pak, ternyata sudah dikirim dari base, Pak. Sudah dikirim bantuannya. Sudah dikirim bantuannya. Terus ada satu gereja, Pak, tradisional. Mau roboh. Datangi pendetanya. Saya suruh transfer uang. Kamu kasih dia, kamu yang foto. Saudara. Kita harus menjadi surat cinta.
di tengah orang kesulitan, di tengah orang bencana, masalah. Saudara, kita datang, ini surat cintanya Tuhan. Surat Kristus. Makanya gereja bukan surat isi hati saya. Bukan surat keinginan saya. Ayo gereja kita harus. Itu boleh. Tapi kita harus menjadi surat. Artinya setiap orang itu bahwa Allah mengasihi kita. Kita harus membangun rumah Tuhan. Bukan meruntuhkannya. Gitu. Mari kita lihat beberapa ayat itu. Ayat keempat dan ayat yang kelima. Demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Betapa besarnya keyakinan kami. Saya mau tanya berapa besar kepercayaanmu pada Allahmu. Terus, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Berapa besar keyakinanmu akan Allah? Kalau keyakinanmu besar, kau akan melihat pekerjaan Allah ini yang besar. Pekerjaan Allah yang besar itu menolong banyak orang. Amin. Sehingga orang 80 gereja yang sudah tidak tahu makan apa, tidur bagaimana. Tidur lemari hilang, baju hilang. Mereka gelap, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba burung gagak datang kirim uang. Mereka bangkit kembali. Gitu loh. Mereka bangkit kembali. Mereka bilang di tengah kegelapan masih ada kasih Tuhan. Amin. Di tengah kegelapan terang kecil itu masih ada. Saya datang sama Pak Pendeta. Ternyata satu gereja itu rame-rame 8 pendeta. Soalnya kita nggak mungkin menyampai terlalu banyak tempat. 8. Pak Pendeta berkata, gereja kami tenggelam. Untung kami ada tempat panggung, maksudnya ada panggung lantai 2 tapi kecil. Kami tinggal di sana 10 hari tanpa lampu, tanpa makan Bapak. Orang tidak bisa ke tempat kami, bahkan tempat pompa bensin terpendam semuanya. Nggak ada orang jalan di kami. Kami duduk diam, kami pikir kami akan mati. Ternyata nggak lama lagi utusan Tuhan datang. Kami gak punya uang. Kemana mau ngambil? Apapun gak ada. Utusan Tuhan datang. Ini Pak, sekian juta. Dia terkejut. Bukan jumlah besar. Kita ini bukan Tuhan. Tapi kita ini surat cinta. Surat Kristus. Surat itu tidak satu. Pasti ada yang kedua suratnya. Pasti ada ketiga, keempat. Dan kamilah sebagai surat pertamanya kepada mereka. Bapak, gak usah takut. Kami ini diutus Tuhan. Dan kami ini cuma memulai. Bukan satu-satunya. Tuhan tetap akan memperhatikan mengirim yang lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah namanya gerakan Roh Allah. Kalau gerakan saya nggak mau, udah capek. Gitu loh. Udah kurang tidur. 25 saya pikir 26 mau tidur. 2 hari mau tidur-tiduran terus. Yo. Suara masih belum, leher masih keluar darah. Tuhan suruh berangkat, saya berangkat. Saya bilang sama istri anak. Baru tanggal 25, baru pulang subuh. Khotbah, sore saya makan-makan, malam saya berkata. Saya mesti berangkat. Kemana? Anak istri kaget, baru pulang ke Sumatera Utara. Loh kenapa? Kita nggak bisa kirim cuma uang. Mereka butuh surat cinta. Istri saya bilang, cari tiket deh. Cari. Kalau uang dikirim gampang. Kita capek datang sana, saudara. Keliling. Itu menunjukkan kamu sedih, kamu susah. Allah juga sama. Merasakannya. Bukan sekedar mengirim uang. Kalau kita selalu gerakan diri kita, tidak mungkin kita akan bergerak dengan gerakan Allah. Mana bisa gereja, bukan gereja besar bisa membantu.
80 gereja. Nggak mungkin. Saudara akan lihat, best itu apa? Ya menurut kamu apa? Menurut kamu kursinya seperti ini. Tapi kami punya banyak kursi-kursi di luar dari gereja best. Walaupun bukan nama kita. Karena itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Tapi kalau kita menganggap ini pekerjaan kita, kita besarkan ini. Nggak usah ngurus yang lain. Inilah saudara satu gerakan Allah. Kalau pergerakan roh Allah itu adalah satu kesatuan untuk mulai menjadi tangan-tangan Tuhan. Untuk membelai orang yang sudah kehilangan kasih. Untuk mengangkat orang yang sudah tidak mampu. Untuk memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah. Itu gerakan Allah. Tapi ada dua hal yang kita harus perhatikan. Gerakan Allah itu harus ada kesatuan visi yang mulia dari Tuhan. Setiap pergerakan selalu ada pergolakan. Pergolakan itu datang dari dunia. Makanya gereja itu tidak ada gerakan Allah yang selalu ada pergolakan. Saudara lihat gereja itu. Mau besar kecil pergolakan sana berantem, sini berantem, situ berantem, sini gak cocok, situ salah paham, situ mundur, sana maju, sini bikin masalah. Terus padahal sama pendetanya, sama pekerjanya tersinggung. Makanya kita ada karakter Kristus. Sehingga pergolakan-pergolakan itu harus diredam. Sehingga ada persatuan. Maka gerakan Allah itu muncul. Makanya kenapa kalau kita melihat ada gereja besar, pergolakannya banyak, gerakannya nggak ada. Oh gerakan ada Pak, mereka ada KKR. Ya itu dalam diri sendiri ada pergolakan lah. Kalau gerakan Allah itu bukan untuk kita di dalam diri kita. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan itu tidak tinggal di dalam diri kita saja. Dia ada juga di tengah-tengah pendeta lain. Kita harus menyadarin kalau kita tahu bahwa roh Allah bukan hanya ada di saya. Roh Allah ada di saudara. Ada di pada saudara. Ada pada pendeta kita yang ada mungkin pendeta lain. Yang ada di bawah tempat mungkin di tempat yang tidak layak. Itu roh Allah ada di sana. Apakah saudara berkata, oh aku punya roh Allah. Kursiku emas duduk mahal, murah. Oh ini roh Allah. Engkau lihat gak roh Allah duduk juga di bawah jembatan? Engkau izinkan roh Allah juga tinggal di bawah jembatan? Engkau mengatakan, oh roh Allah dia ada. Aku lihat aku naik Mercedes dan mobil mewah. Sementara ada yang pakai sepeda. Oh enggak peduli. Itu kesalahan. Karena engkau menganggap roh Allah cuma ada pada kamu. Kalau roh Allah itu ada pada semua orang. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi semua orang. Karena semua orang yang cinta Tuhan ada roh Allahnya. Kita jangan menyakiti hati orang. Memikirkan diri sendiri itu paling gampang. Memikirkan pekerjaan orang lain itu tidak mudah. Itu hanya pekerjaan Allah. Makanya gereja ini dibangun oleh sebuah visi yang kuat. Mazmur 102 ayat 16. Kita lihat bagaimana ceritanya ini. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, membangun Sion. Sion ini nanti kita lihat itu tempat di mana orang mendapat pengajaran. Gitu. Maka nampak kemuliaan Allah. Bagaimana gereja-gereja yang mereka sudah bilang, kenapa saya melayani Tuhan? Ada saudara, ayamnya hilang, sapinya hilang. Berapa harganya? Mereka sedih sekali. Mereka tuh melewati air segini katanya. Bapak, kami pikir sudah kiamat. Seperti danau semua. Tempat simpan manuk semua. Itu bukan kecil itu. Kami melewati antara gang-gang pegang. Gitu. Tapi Tuhan masih tetap menolongnya. Luar biasa Bapak Ibu. Ada satu gereja mewah kita datang. Saya bilang, Tuhan suruh saya ke gereja mewah ini ada apa? Ini tempat mewah kok saya suruh bantu.
Setelah saya masuk, saudara tahu waktu saya masuk, saya jalan tuh miring, saudara. Kok miring begini ya? Gereja ini mewah kenapa Pak? Bagus. Ternyata saya lihat, kena banjir, mau roboh. Jadi sudah miring begini, menara Pisa kedua. Saya jalan sendiri saudara, bisa semunting begini. Saya bilang Pak, saya kasih ini bantuan bagaimana cara untuk nahan. Gerejanya bagus, kalau ambruk bagaimana? Dia tidak punya uang lagi. Lumpur-lumpur udah dibuang semuanya. Banyak saudara. Kami melewati jalan-jalan yang sudah parah sekali. Ya itu sedikitlah. Tetapi pelajaran mengajar kepada kita. Kita pernah mengalami kesusahan. Kalau kita pernah mengalami kesusahan, kita harus ingat. Kalau orang mengalami kesusahan, itu kita pernah mengalaminya. Jangan cuma melihat orang yang senang. Kita harus juga mengingat kepada mereka. Kita lihat Mika pasal 4 ayat 2. Apa itu Sion? Kalau pengajaran kita nggak benar, ya pasti arahnya kita nggak beres. Pasti yang ada di gereja adalah pergolakan terus. Sepertinya KKR, sepertinya wah hebat-hebat itu pergolakan. Bukan gerakan Allah. Dan banyak suku bangsa, bukan saya, suku bangsa akan pergi setelah berkata, mari kita pergi naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Cerminkan firman Allah dalam hidupmu. Amin. Kalau saya khotbah di sini, oh Pak Fengki kuasai firman. Apakah hidup saya sehari-hari menjadi cermin? Oh gereja ini bagus, ajaran bagus, manajemennya bagus. Apakah bagi gereja lain saya juga menjadi cermin? Oh gereja saya besar Pak, uangnya banyak. Bagi gereja lain saya dianggap bukan cermin. Tapi noda yang menyakiti hatinya. Saya harus menjadi cermin. Amin. Inilah firman Allah. Tidak mudah, tapi itulah satu kebenaran. Kalau roh Allah itu bekerja, saudara lihat itu. Orang biasa seperti Simpson. Pintu gerbang bisa didobrak. Pintu gerbang apa yang menutup hidupmu? Pintu gerbang apa yang menutup isi hatimu? Sehingga kau penuh dengan ketakutan kau kunci terus. Pintu gerbang apa yang menutup masa depanmu? Kalau roh Allah bekerja, pintu gerbang itu akan didobrak bukan oleh kekuatan orang lain. Tetapi engkau sendiri melalui imanmu. Simpson itu biasa. Ditutup pintu gerbangnya. Dia berpikir, gimana caranya? Dia tidak minta orang lain. Roh Allah turun pada dia. Pintu gerbang didobrak. Jadi jangan pernah mengandalkan orang lain Bapak Ibu. Jadilah surat cinta Tuhan. Maka disitulah roh Allah akan bekerja dalam hidupmu. Kalau kita menjadi surat perpecahan, surat permusuhan, surat masalah. Berarti hati kita ini belum untuk diisi firman Allah. Berarti kita harus menambang firman itu terus menerus. Yang terakhir, pelayan perjanjian baru. Pelayan perjanjian baru. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Kita lihat ini. Dan kita semua, kita baca bersama-sama 1, 2. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung. Tidak ada munafik. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan semakin besar. Sampai teman-teman, banyak orang-orang sana itu tidak punya TikTok. Dia punya pakai Facebook. Dia bilang begini, semua pendeta pengen, Pak, bes ini viral di Facebook. Kenapa viral? Para pendeta ngomong didatengin.
jadi heboh. Sampai dari Aceh kirim surat minta uang juga. Saya pikir saya ini bukan satu-satunya. Saya ini salah satu saja surat cinta Tuhan. Pendahuluan. Nanti surat yang lebih dalam mungkin dari teman-teman lain datang, Bapak. Jadi gak bisa cari kita juga sama-sama. Jadilah kamu surat cinta kepada temanmu pendeta lain yang sama-sama menderita. Kita tidak boleh memikirkan diri kita terus-menerus. Karena kita adalah pelayan perjanjian baru. Amin. Bukan oleh tulisan hafalan ayat. Tapi oleh gerakan Roh Allah dalam hati kita. Sehingga saudara jangan cuma memikirkan diri sendiri. Cerminkan kemuliaan Allah melalui apa yang kau punya, kau tahu. Firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan kepada kamu bersukacita, bersukacita. Mengucap syukur, mengucap syukur. Cukupkan dirimu sendiri, cukupkan. Pasti Tuhan akan memberi lebih. Ayat 6 sampai 9. Orang kalau tidak menyadari dirinya adalah surat cinta Tuhan. Kalau seseorang tidak menyadari dirinya adalah surat Kristus, gak akan pernah maju hidupnya. Dia tidak akan pernah menjadi berkat bagi banyak orang lain. Gerakan Roh Allah yang dia dapat itu hanya cuma karunia. Tidak berdampak sama sekali bagi orang lain. Dia hanya cuma memikirkan dirinya sendiri. Ialah membuat kami juga sanggup memampukan kami menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Jadi bukan hafal ayat. Amin. Tapi ayat itu menjadi kehidupan kita. Kemanapun pergi orang gak usah baca, Allah itu ada. Ketika kita datang, Allah itu ada. Ketika saya datang kepada dia, Shalom. Shalom. Dia terkejut, saudara. Gitu loh. Bapak jauh-jauh datang di sini. Dia seakan-akan Tuhan yang datang. Gitu loh. Jadi dia merasa ada Tuhan yang memperhatikannya. Bagaimana nanti mereka bangun gereja mereka itu yang sudah rubuh, saya tidak tahu. Pasti Tuhan akan kirim yang lainnya juga. Terus, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa. Begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. 8. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Saudara, pelayanan Roh itu apa sih? Buahnya kasih, sukacita, damai sejahtera. Jangan lupa, kebaikan juga ada. Amin. Kebaikan gak perlu Pak, kita selamat bukan kebaikan. Kebaikan itu buah keselamatan. Kebaikan itu buah dari Roh Kudus. Kalau engkau menghindari kebaikan, berarti engkau membuang keselamatanmu. Loh, kenapa membuang Pak? Saya selamat karena iman. Justru ketika keselamatan melahirkan kebaikan. Allah tidak mau kamu berbuat jahat. Makanya Allah datang memberikan iman kepada kamu supaya kamu menjauhi kejahatan dan berbuat kebaikan. Amin. Tapi bukan kebaikan menyelamatkan kamu. Tapi kebaikan itu adalah buah daripada pekerjaan Roh Allah. Menunjukkan kalau memang kamu patut dipilih Allah. Sebagai orang yang memang dipilih oleh Allah. Ternyata ada buah Roh, bukan karunia. Itu perlu. Jadi ada buahnya hasilnya. Terus, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia. Maksudnya Taurat. Tetapi lebih mulianya lagi pelayanan memimpin kepada pembenaran. Jadi pembenaran supaya kita hidup itu jangan egois lagi. Ya, saya tutup dengan kesaksian sedikit. Kalau orang sudah hidup percaya Tuhan, dia tidak pernah selalu minta haknya kepada Allah. Dia selalu ingat tanggung jawabnya kepada Tuhan. Kalau orang sudah melayani, tidak ngomong,
Hak saya apa sebagai pendeta? Hak apa saya sebagai ini? Dia selalu berkata, tanggung jawabku apa? Kalau orang selalu berkata, hakku apa? Berarti dia masih memikirkan dirinya sendiri. Tetapi kalau tanggung jawab beda. Memang saya dapatkan mimpi-mimpi aneh juga, saudara. Tapi saya perlu kasih tahu ini karena ini sesuatu rema bagi saya juga. Saya mimpi, ya lucu juga. Kan biasa kalau di Surabaya ini kan ada becak ya. Nah, zaman dulu kan becak. Saya naik becak, ya, Pak, becak ya ke sana ya. Ya oke, berapa segini, oke. Saya duduk di becak. Duduk. Bapak tua itu naik becak. Nggak tahu berapa kali putaran gitu terus dia nggak kuat mau jatuh. Waduh, jatuh. Pak, turun aja Pak. Saya nggak ganti becak. Oh saya punya hak, saya lebih baik saya pindah dong. Nggak, saya bilang, Pak turun, Bapak duduk. Saya yang becak, saudara. Loh ini betul mimpi. Jadi saya becak, saudara. Bapaknya duduk di situ. Saya becak. Ya saya senang. Nggak mikirin apa-apa. Saya nggak mikirin hak saya apa. Saya bayar, enggak. Nanti saya nggak bayar, enggak. Saya cuma senang. Sampai di tempat ceklek, saya turun. Saya keluarkan uang. Ini Pak. Oh jangan. Loh jangan. Kan saya takut dia sakit. Saya punya hak. Gitu. Saya yang lakukannya. Saya tetap bayar, saudara. Jangan. Bapak itu diam-diam, tidak tahu dari mana. Saya tahu nggak ada apa-apa. Tiba-tiba tangannya bawa kantongan besar itu. Isinya uang semuanya. Ini untuk Bapak. Loh, jangan. Saya juga bingung dari mana ini. Jangan Pak ini. Saya pikir untuk dia. Hilang. Dari situ saya melihat satu. Jangan pernah merendahkan orang miskin. Dan jangan selalu memikirkan hakmu. Aku yang harus dilayani Pak Fengki. Aku yang sakit. Gitu. Karena apa aku harus melayani orang lain yang sehat. Hari ini kalau engkau cinta Tuhan. Hakmu gantikan dengan tanggung jawab. Kalau teman saya harusnya dia yang tanggung jawab. Saya mesti duduk diam. Saya udah sakit. Ternyata bilang dia sehat. Pak aku ngantuk Pak habis mau makan aku malas Pak. Kita gak marah. Ya sudah kamu duduk. Bukan tanggung jawab saya ambil. Saya ingin selalu menukarkan hak saya. Untuk tanggung jawab siapa yang tidak mau lakukan. Itulah satu kebenaran pekerjaan Roh Allah. Surat Kristus. Itu tidak selalu memikirkan haknya. Dia selalu memikirkan tanggung jawab. Bahkan haknya sendiri. Dia mau tukarkan kepada orang lain. Dan dia mau ngambil tanggung jawab orang lain. Kalau orang itu tidak mau. Itulah yang namanya pembenaran. Oleh kasih Tuhan. Dan dari situ entah bagaimana. Besoknya saya ke Jakarta. Saya berunding ini sudah 4 bulan. Jakarta itu ibadah 2 sudah gak muat orangnya. Kita selalu minta tempat lebih besar. Gak bisa dikasih. Karena ini taman. Ini ngerusak pemandangan kalau diambil. Kalau mau samping bagaimana? Mana mungkin ibadah miring. Bongkarnya lebih mahal. Udah doa sampai 4 bulan gak bisa. Saya kirim surat deh Natal. Gitu loh. Bagaimana untuk perkembangan gereja? Jawabannya tahun baru itu. Pemimpin ngomong gak boleh. Kalau boleh pendetamu ketemu pemimpin kami. Saya bilang ya saya datang. Saya kemarin datang pagi-pagi. Ketemu duduk, dia bawa asistennya. Saya duduk, belum ngomong apa, cuma shalom Pak. Pagi dia bukan Kristen, omong-omong sebentar. Ya saya bilang, Pak, kami sedang berjuang. Berjuang, ya intinya, saya membutuhkan tempat tidak banyak tempat ini. Saya juga kirim surat. Hanya butuh cuman berapa meter aja. Dia langsung tulis, kasihkan. Bayangin, manajernya dilarang sama dia. Dia langsung kasihkan. Lorong sebelah kiri, ambil gratis. Gak usah bayar. Yang sebelah ini tutup, kamu ambil. Saya potong harganya, bayar segampang mungkin. Bayangin, bayarnya ini sudah murah. Ditambah ini lebih besar lagi. Terus kamu butuh apa lagi?
foto ini Pak supaya kalian pasang. Toiletnya kotor Pak, saya ganti baru. Bayangin saudara, jadi bingung semuanya. Itu cuma sebentar, habis itu ngomong yang lain. Gitu loh. Setelah saya pulang loh, kok bisa gampang ini. Ya gara-gara becak itu saudara. Tuhan rubah semua, mungkin waktu itu berubah itu saudara. Terus manajernya telepon begini, gimana? Bukan sama saya, sama ini. Gimana hasilnya? Gampang, semua dikasih. Kok bisa? Gitu loh. Nggak tawar-tawar, enggak. Dia cuma tawarin langsung. Benar, dikasih. Itu kalau bukan pekerjaan Tuhan nggak mungkin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Tapi jangan becak beneran loh, bahaya loh. Maksud saya, jangan selalu kamu menuntut hakmu di gereja. Aku yang susah, yang kaya harus nolong. Kenapa aku yang susah harus nolong gereja? Itu yang kuat, kenapa tidak mau memperhatikan gereja? Aku jemaat, aku orang biasa, kenapa aku harus memperhatikan? Orang itu punya mobil 5, kenapa nggak bawa jemaat? Aku cuma naik Grab, kenapa aku suruh bayar Grab bawa orang? Saya kasih tahu. Jadilah surat Kristus. Jangan selalu kamu melihat dirimu. Jangan selalu meminta hakmu. Kalau boleh saya kata dari pelajaran itu saya bilang, aku tidak mau punya hak banyak-banyak. Walaupun aku punya. Kalau ada orang melepaskan tanggung jawabnya. Kalau saya mampu, hak saya tukar dengan tanggung jawab. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Kau menyucikan kami semua di tempat ini. Supaya firman ini Tuhan tertancap dalam hati kami. Memberi satu pengertian, pengajaran kepada kami. Bahwa kami bukan diri kami. Tapi kami adalah surat-surat cinta Tuhan. Kepada banyak orang. Sehingga kemanapun kami pergi. Orang melihat firman itu hidup. Allah itu ada. Walaupun mungkin kami di tengah kelemahan, keterbatasan. Tapi minimal kami adalah pendahulu Tuhan. Bukan satu-satunya. Tapi pendahulu. Untuk berbicara kepada banyak orang. Inilah surat pertama dari Kristus. Bahwa Allah memperhatikan mengasihimu. Nanti surat kedua, ketiga ada mungkin datang dari tempat lain. Untuk membangkitkan dan memberkati kamu. Bahkan mungkin menyembuhkan kamu. Pada hari ini juga. Biar kami Tuhan tidak selalu memikirkan hak kami. Karena kami bukan perjanjian lama. Kami pelayanan perjanjian baru. Yaitu oleh gerakan Allah. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Yang sudah menerima, mari kita angkat roti kita dengan tangan kanan ke atas. Saudara diberi waktu sejenak. Firman yang kita dengar 40 menit ini. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Dan juga saudara ada ayat di dalam roti ini. Ini sekali lagi bukan satu hal yang pasti. Tapi firman Tuhan itu kalau kita terima dengan hati yang suci. Maka Tuhan juga akan mengubahnya menjadi satu rema. Sehingga biarlah saudara, ayat yang ada di dalam roti ini, boleh kita baca sama-sama di dalam hati. Dan kita angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Tuhan, Kau melihat setiap hati kami. Kami percaya, kami bukan manusia yang sempurna. Kami manusia yang lemah. Tapi disitulah bukti bahwa kami perlu Tuhan. Dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus.
Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan ke atas. Dengarlah firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Di mana gereja mereka melayani dan berjemaat. Dipenuhi orang-orang yang mencari Tuhan dengan hati yang tulus dan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana Engkau percayakan kami untuk menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman, rohani. Kami semua sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun kerap kali hati kita tidak tahan uji. Sehingga kita menjadi sibuk, egois, memikirkan diri sendiri, menjadi kekir. Suka hitung-hitungan, selalu menuntut haknya. Oleh sebab itu Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Surat Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Katakan jadi surat Kristus. Jadi surat Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Bangkitlah dan berkatakan bertahan atas hidup yang diberikan.